Ade Novriansyah. Selamat malam Mas Ade Novriansyah. Nah ini terima kasih juga masih setia di YouTube saya. Ini pertanyaannya ada 3 nih. Gimana perawatan pastol yang betul? Yang pertama, yang kedua perawatan untuk murai biar galak. Ini galak mungkin biar kenceng gitu ya, bukan galak jadi notol-notol gitu, bukan ya. Terus yang ketiga perawatan supaya dari trotol mungkin pastol ini biar murai batunya liar. Nah, ini coba saya kulas satu persatu. Jadi kalau kita ngomong perawatan burung betul itu tidak ada standar yang baku. Jadi kembali saya bisa menyarankan saja karena itu suatu kebiasaan. Jadi biasaannya seperti apa nantinya ya burung itu akan terbiasa. Tapi yang pasti kita dari trotol itu merawatnya sama seperti kita merawat bayi kalau yang sudah punya anak. Jadi harus nutrisinya bagus, pola makannya bagus. Nanti kita mulai ketatkan itu setelah nanti lepas trotol. Nah, kita kalau trotol di tempat saya memang kita pagi keluarin pola perawatannya, kita embunin, cepuknya ganti yang besar, mau mandi syukur enggak syukur silahkan saja. Kita kasih jangkrik kurang lebih 10. Nah, dia makan jangkrik, berjemur kurang lebih 15-30 menit lah maksimal. Kita angin-angin, kita bersihkan bawahnya, kita kasih kroto secepuk, terus tempat minumnya kita ganti kecil, kita kasih ebot fit vitaminnya. Jadi itu perawatan saya. Terus kita buka sampai sore karena saya seneng burungnya juga dibuka supaya nggak terlalu OB. Fur kita tetap tadi kita selalu pakai ronggolawe, kecuali ada permintaan khusus yang besoknya foodingnya sedikit atau tidak pakai kroto, ya kita pakai Nanjung 105 supaya tercover vitaminnya. Terus sore jam-jam ya kurang lebih sekitar jam 4 kita kasih jangkrik 10 lagi. Terus angin-angin kita kerodong. Nah, saya trotol perawatan seperti itu sampai nanti dia selesai mabung pertama. Nah, selesai mabung pertama pastol, step itu kita treatment dulu. Treatment dalam arti kita kasih obat cacing dulu 7-10 hari sama waktunya, terus kita kasih ebot solution supaya badannya cepat fit, kita kasih ebot gurah supaya plong, suaranya nggak serak, bisa maksimal. Terus kalau memang kurang gacor kita tambahin ebot fit. Jadi itu treatment ini kalau mungkin teman-teman beli di tempat saya pasti akan bawakan treatment ini. Jadi plus ebodre itu untuk burung sakit pasti saya bawakan. Itu rawatan trotol dan pastol standar tempat saya. Nah, setelah pastol nanti mulai dijemurnya bertahap dari 15 menit, 30 menit, seminggu, 2 minggu, ya maksimal sejam cukup lah. Perawatannya sama, cuman jangkriknya porsinya saya kurangin. Pagi 5, sore 5. Kroto tetap. Mandi kita latih karamba 2 hari sekali, ideal kalau saya mandikan itu sore, kurang lebih jam 4, jam 5. Ya kita tunggu sampai badannya enak. Kalau nanti badannya enak kena mandi jemur panas, vitaminnya bagus, nutrisinya bagus, dia akan galak. Dia akan kenceng. Nah itu butuh proses. Biasanya kalau lepas trotol itu kenceng di angka ya 1, 2, 3 bulan lah. Pasti kenceng. Nah syukur-syukur kalau Mas Ade ini punya tempat sendiri. Jadi lebih disendirikan gitu, dia lebih galak. Nanti kalau ketemu burung, dengar burung sedikit, dia pasti akan galak. Jadi disendirikan, jangan terlalu banyak burung campurnya. Nah, itu dari pola perawatan sama nutrisi seperti itu Mas Ade. Terus kalau pertanyaan biar murai batunya liar, nah ini kita perawatan harus dari trotol. Jadi kalau dari trotol di tempat saya, kalau Mas Ade mungkin suatu saat beli, tidak ada yang jinak, pasti kelabrakan semua. Tapi kelabrakannya bukan kelabrakan nabrak-nabrak, nggak karu-karuan enggak ya. Ya cumbu laler gitulah. Kayak orang bilang itu mudah kandang, tapi enggak. Kita mudah kandang ada 1-2, cuman saya rata-rata panen di 7 hari. Nah, biar bisa agak liar cumbu laler gitu ya, kita kalau makan ya kita jangan diloloh, dibruk-bruk aja terus makannya bagus seperti pola makan tadi, dan jangan dimanja gitu loh. Jangan dimanja dalam arti
disiulin, diklepekin, jangan. Nanti biasanya seperti itu. Jadi itu apa yang bisa saya sampaikan ke Mas Ade Nurfiansyah. Ya, terima kasih ya Mas Ade. Kalau masih belum jelas nanti boleh tanya-tanya di unggahan selanjutnya. Terus saya next ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir nih Mas Hendra Otomotif Motuba. Selamat malam Mas Hendra. Salam sejahtera juga. Terima kasih sudah setia di channel saya. Ini Mas Hendra tanya, dasar lantai bagusnya pakai tanah atau pakai semen atau pakai keramik, karena saya baru progres keramik. Nah, perlu dibongkar atau bagaimana? Jadi gini Mas Hendra, kalau Mas Hendra lihat unggahan-unggahan saya, pasti Mas Hendra sudah lihat kandang saya seperti apa, dan itu mungkin bisa dipakai untuk referensi. Tapi yang saya tekankan dulu, itu Mas Hendra sudah yakin atau sudah mantap nggak ternaknya? Itu yang perlu dijawab pertama kali. Kalau Mas Hendra sudah mantap, sudah srek untuk ternak, saya sarankan keramiknya dibongkar. Keramiknya dibongkar, lantainya diganti pakai semen saja. Nanti dikepiok pakai lidi, itu sapu lidi, jadi agak kasar, dibuat miring ke depan, dikasih lubang kecil untuk pembuangan, jadi untuk membersihkan itu gampang. Kasih lubang kecil aja, paling setengah senti gitu, memanjang 25 cm. Untuk ngosek seminggu sekali supaya dibersihkan dengan air. Itu lebih bagus, lebih bersih, lebih higienis. Seminggu sekali setelah dikosek kita semprot antisep. Jadi kesehatannya burung terjaga. Itu yang tak rekomen. Jadi saya nggak rekomen pakai tanah, saya nggak rekomen pakai pasir, saya merekomennya pakai semen aja dikepiok. Jadi itu lebih bagus, karena kembali ke dasar-dasar ternak, saya pasti menyarankan satu itu di pencahayaan. Pencahayaan itu menghadap ke timur, kalau pagi kena ada sinar matahari masuk. Kedua, kalau panas siang separuh gelap, separuh kasih kaca atau plastik gelombang yang transparan, jadi panas juga bisa masuk. Fungsinya apa? Kalau pagi itu supaya burungnya sehat, berjemur. Kalau siang itu supaya lantainya kena panas, virus-virusnya, kuman-kumannya mati. Kedua, sirkulasi udara. Jadi kandang dengan atap diusahakan ada space-nya supaya ada sirkulasi udara yang bagus. Kalau pengap nanti pasti akan terganggu atau tidak enjoy, jadi tidak nyaman burungnya. Itu di sirkulasi udara. Terus yang ketiga itu tadi menjawab pertanyaan Mas Hendra, itu kebersihan. Kebersihan itu saya selalu menyarankan bawahnya pakai semen, dikepiok gitu supaya kasar. Kenapa kasar? Supaya burung kalau turun nggak licin, nggak kepleset gitu loh. Terus dimiringkan ke depan supaya ada saluran pembuangan airnya, dikosek seminggu sekali, habis dikosek disemprot antisep, jadi sehat. Itu yang mungkin Mas Hendra ya yang bisa menjawab pertanyaan Mas Hendra. Saya rasa cukup, saya mau undur diri dulu, ini sudah malam juga, kita mau trip ke kota selanjutnya. Oke Mas Hendra, terima kasih teman-teman YouTube yang sudah setia di channel saya. Selamat malam berkah dalam, salam konservasi.